Halo semuanya, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Gimana, guru matematika masih sehat? Kembali lagi bersama saya, Mr. A, still in the class. Hari ini, Mr. akan membahas materi invitation card. Penasaran? Jadi langsung saja duduk yang mantap, siapkan buku dan pulpen, sediakan snack dan kopi kalau ada, dan 1, 2, 3, close the door. Invitation card, indikator. Oke, untuk indikator yang pertama itu mengetahui fungsi dari teks, kemudian tujuan dari teks itu apa, dan menemukan informasi surat undangan. Informasi surat undangan itu seperti yang diundang siapa, hari dan tanggalnya kapan, tempatnya di mana, waktunya jam berapa, seperti itu ya. Kemudian untuk indikator yang kedua itu membuat surat undangan. Jadi teman-teman yang sudah menonton video ini, Asyaiton. Untuk indikator yang kedua, di mana teman-teman bisa membuat surat undangan sederhana ya. Dan setelah pembahasan seperti biasa, Mister akan memberikan soal-soal yang berhubungan dengan invitation card. Oke, lanjut ke pembahasan ya. Oke, ini dia. Invitation card adalah permintaan berupa ucapan atau tulisan kepada seseorang untuk datang ke suatu acara. Nah, biasanya kalau ucapan ini secara informal dia ya. Contohnya ketika kalian mengajak teman kalian pergi ke kantin atau mungkin ke perpustakaan di sekolah. Kalau tulisan itu sifatnya formal dalam bentuk undangan resmi seperti itu ya. Kemudian tujuannya adalah mengajak atau mengundang seseorang untuk hadir, dalam bahasa Inggrisnya attend, di suatu acara. Nah, di sini jenis-jenis acaranya seperti birthday, ulang tahun, wedding itu pernikahan, anniversary itu ya perayaan tahunan, kemudian ada meeting itu pertemuan biasanya di kantor, kemudian ada graduation itu kelulusan, dan dinner makan malam. Nah, ini adalah jenis-jenis acara yang bisa kalian gunakan untuk membuat surat atau kartu undangan. Oke, lanjut ke expression ya. Jadi kalau expression itu ada 3 ya teman-teman ya. Ada offering, itu adalah artinya menawarkan. Kemudian ada accepting, itu menerima tawaran. Kemudian ada refusing, itu artinya menolak. Oke, kita baca satu persatu ya dari offering. Nah, kalau teman-teman ingin menawarkan bisa seperti ini. Would you come to, would you like to, do you like to come, would you like to go to the party with me? Oke, kalau temannya menerima, temannya mungkin bilang, sure, I'm coming. Okay, I will be there. Good idea, let's do it. I'd love to, thank you. Nah, kalau temannya menolak, kemungkinan temannya juga bilang kayak gini ya. I'm sorry, I can't. Sorry, maybe next time. I can't come. I'd love to, but I'm tired. Let's do it next time. Wah, kalau Mister sih suka bagian yang terakhir ya, refusing yang terakhir itu I'd love to, itu menolaknya secara sopan ya. Nah, setelah expression kita lanjut ke dialognya ya. Nah, di sini Mister sudah menyediakan 2 dialog. Oke. Nah, dialog pertama itu adalah accepting invitation, kemudian dialog yang kedua adalah refusing invitation. Oke, kita baca yang dialog pertama ya. Di sini ada Jade dan Max. Oke, Jade ya. Jade mengatakan, "Let's go to the library." Nah, di sini Max menjawab, "Sure, I'm coming." Oke, itu adalah menerima undangan. Untuk dialog yang kedua ada Mary dan Dimas. Nah, Mary di sini mengatakan, I cook fried chicken for dinner. Would you like to have dinner with me tonight? Nah, di sini Dimas menjawab, I'd love to, but I'm tired. Let's do it next time. Oke, di sini Dimas menolak ya. Jadi dialog pertama itu adalah accepting invitation, kemudian dialog yang kedua itu adalah refusing invitation. Nah, di sini invitation-nya itu adalah bersifat informal atau tidak resmi ya, karena itu bisa dilakukan secara langsung oleh temannya atau orang lain, seperti itu ya. Oke, berikutnya kita bahas tentang bagaimana cara membuat surat undangan resmi. Oke.
Nah, di sini sudah ada struktur surat undangannya ya. Yang pertama itu ada receiver atau to, artinya si penerimanya siapa. Kemudian ada body of invitation yang terdiri dari subjek, itu jenis undangannya apa, day or date, hari dan tanggalnya kapan. Kemudian ada time, itu jamnya jam berapa. Kemudian ada place, itu tempatnya di mana. Dan yang ketiga itu ada inviter, orang yang mengundang, seperti itu ya. Oke, ini adalah struktur surat undangan. Oke, nah di sini Mister akan berikan contoh agar teman-teman mudah memahami dari struktur surat undangan tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini dia contoh surat undangannya ya. Oke, untuk to itu katanya ya, untuk. Oke, untuk John Wick. Nah, di sini ada offeringnya ya. Offering itu kan menawarkan tadi ya. Oke, ditulis, would you like to come to my birthday party? Oke, birthday itu sudah disebutkan subjeknya di sini ya. The party will be held. Oke, kapan? Day or date, Sunday 1st of January 2022. Kemudian time, jam 7.30 ya. Kemudian place at my house. Nah, di sini ada penutupnya ya. No meaning without your presence. Artinya tanpamu tak berarti. Wow. Oke, your best friend Mr. A. Nah, Mr. A ini adalah inviternya ya. Jadi yang mengundang seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal-soal ya teman-teman. Setelah kita membahas tadi, oke, nah di sini Mister menggunakan surat undangan yang sebelumnya ya dari contoh. Dan di sini ada soal nomor 1. Oke. Jadi what is the text about? Jadi tentang apakah teks ini? Ya teman-teman sudah pasti bisa menjawabnya ya. Oke, Mister akan warnai biar gampang. Oke, ini tentang invitation ya, undangan. Oke, untuk soal yang nomor 2. Untuk soal yang nomor 2 itu adalah what is the purpose of the text? Jadi, apa sih tujuan dari teks ini? Oke, tentunya yang A to invite John Wick to the party, mengundang John Wick untuk datang ke pesta. Oke, to ask Mr. A kills John Wick, membunuh John Wick? Bukan ya. Kemudian untuk yang C, to tell John Wick the party is about birthday, untuk memberitahukan John Wick bahwa pestanya adalah tentang ulang tahun. Ya, boleh. Boleh juga sih, tapi masih ragu ya. Oke, yang D, to accept Mr. A's invitation, menerima undangan Mr. A. Oke, betul sih. Jadi, tujuan dari teks tersebut adalah, jawabannya yang benar adalah yang A ya teman-teman, untuk mengundang John Wick untuk datang ke pesta. Oke, kalau begitu sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di sini soalnya when the party is held. Oke, artinya kapan pesta itu diadakan, seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini ada jam 18.30, itu berarti jam 6.30 sore ya teman-teman. Oke, sore itu bahasa Inggrisnya apa? Kalau morning itu pagi, kemudian ada siang, sore atau tengah hari. Oke, tentu jawabannya yang C ya teman-teman. Sore hari. Oke, lanjut ke soal nomor 4. What is the synonym of come from the text? Jadi apa? Come itu apa artinya ya teman-teman? Come itu artinya datang ya. Nah, di sini ada A, offer itu menawarkan, bukan ya. Accept itu menerima, bukan. Refuse itu menolak, juga bukan. Jadi attend itu menghadiri, datang atau menghadiri. Jadi jawaban yang benar adalah yang D ya teman-teman. Oke, gampang ya. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Nah, di sini soalnya, based on the invitation text, the following statement are false except. Jadi berdasarkan dari teks invitation tersebut, kalimat di bawah ini yang salah kecuali, berarti jawabannya cari yang benar ya. Untuk yang A, Mr. A is the invitee. Yang diundang itu Mr. A, bukan ya. Yang B, John Wick is a guest. John Wick adalah tamunya, berarti dia yang diundang. Oke, kita simpan dulu ya. Kemudian yang C,
The party ends at 8 p.m. Oke, karena di pestanya itu end tidak tentu ya, berarti jawaban C salah. Karena di sana jam 8 dibuat selesai ya. Oke. Dan yang D, John Wick is a bad friend. John Wick adalah teman yang buruk. Salah ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. John Wick is a guest. Jadi dia adalah tamunya ya, tamu yang diundang ke pesta. Oke, lanjut ke soal nomor 6 sekarang ya. Oke, soal nomor 6. Di sini from the invitation text above, we can say dia, jadi kita menyimpulkan ya, John Wick and Mr. have not good relationship, jadi pertemanannya tidak bagus. Salah. The party is about birthday, pestanya adalah tentang ulang tahun. Oke, betul. Yang C, the party will end at 7 p.m. Oke, salah ya, karena tidak dituliskan spesifik waktu selesainya di sana. Kemudian yang D, John Wick invites Mr. A to celebrate birthday. Kok John Wick yang mengundang Mr. A? Salah ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang B ya, the party is about birthday. Nah, itu dia teman-teman, 6 soal dari materi invitation card. Semoga bermanfaat ya. Oke, selesai juga pembahasan invitation card-nya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang telah menonton video ini. Dan di akhir kata, Mr. akan memberikan satu quote buat teman-teman. Nah, ini dia. Every successful person must have a failure. Do not be afraid to fail because failure is a part of success. Setiap orang yang sukses itu pasti pernah mengalami kegagalan ya. Jangan pernah takut akan kegagalan karena kegagalan adalah bagian dari kesuksesan. Begitu katanya. Oke, selesai juga Mister nih membuat video tentang invitation card. Agak sedikit sulit karena tempat Mister terlalu dekat dengan jalan raya, jadi harus diulang-ulang begitu. Harus banyak nge-cut jadinya. Tuh, datang lagi kan? Ya, setidaknya sudah selesai membuat videonya. Semoga membantu. Dan Mister ini buatnya malam-malam. Agar maunya sih biar sedikit ada motor kan, begitu ya. Masih juga rame, tuh kan? Anjing memang. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Ciao.